Tulus. Yang bercita-cita menjadi perasuk ingin mengikuti sayembara dan kompetisi ini. Bayu diperankan oleh Angga Yunarto. Bayu ingin sekali menjadi seorang perasuk di desanya. Next. Maka dari itu dia harus bekerja keras, latihan, berkonsentrasi mendapatkan roh demi mendapatkan posisi ini. Next. Karena setelahnya dari 8 sanggar yang ada di desa itu hanya akan dipilih 1 orang. Maka dari itu, Angga harus berkompetisi dengan beberapa calon perasuk lain di desa ini. Salah satunya adalah next, Ananto yang diperankan Brian Domani. Ananto ini adalah seorang pemain tam-tam. Tam-tam itu adalah kendang yang disusun menjadi instrumen dan dia akan menabuh kendangnya ini menyalurkan roh. Ananto ini adalah orang yang sangat ambisius, orang yang sangat sombong, orang yang sangat bisa memamerkan kemampuannya karena dia percaya bahwa dirinya jago dan hebat. Next. Film ini cukup personal karena mengulik soal obsesi gitu. Jadi soal orang tuh kalau kepada mimpi, punya satu mimpi, punya goal dan dia kayak pengen banget mencapai goal itu, dia semacam lupa ke orang-orang di sekitarnya gitu. Saya pernah mengalami fase itu waktu saya SMA dan kuliah dulu, karena kecintaan saya terhadap film, saya sampai lembur, saya sampai begadang, terus lupa sama teman-teman, padahal ada janji sama teman-teman, janji sama keluarga gitu, ngedit segala macam, hanya karena obsesi ini. Terus saya mikir apa ya untuk bisa menceritakan obsesi dan ambisi ini, tapi dalam wujud yang bukan filmmaker. Masa bikin film tentang film, pastinya kan sudah banyak. Nah, kemudian saya teringat gitu bahwa ketika kita terobsesi sama kan seperti kita terasuki gitu. Ada semacam diri kita terposes gitu. Nah, ada di Nusantara ini dan di dunia itu pesta kerasukan itu menjadi satu fenomena yang mungkin di kehidupan sehari-hari dekat gitu ya dengan kita. Ketika kita kehilangan kesadaran, berpesta gitu ya, dan kemudian kita ciptakanlah suatu cerita fiktif ini di mana seorang perasuk si Bayu ini yang terobsesi dengan cara merasuki para pelamun tersebut masuk ke dalam dunianya, mentransfer ke alam sambetan, dan gara-gara itu dia jadi lupa orang-orang di sekitarnya, dia lupa keluarganya, lupa temennya karena obsesi ini gitu. Jadi menjadi cerita yang sangat personal. Oke, mouthpiece itu ya, alat kecil yang ditaruh di ujung yang harus direndam air hangat dulu. Betul. Jadi dia setiap kali nyampe kantor tuh dia menyeduh air hangat, kirain mau ngeteh, terus buat ngeredam si mouthpiece musik. Dan dia jadi kayak sahabatnya si Slompret itu juga. Dan sebenarnya yang aku amaze adalah kan tadi latihan fisik melata ada, latihan musik Slompret ada, tapi turbulensi emosinya Bayu ini kan juga naik turun. Betul, kan, betul. Jadi gimana waktu itu lo memadukan antara fisik sama emosi? ayo langsung ditanya di sini. Gimana tuh kan? Waduh, itu emosinya emang salah satu hal yang paling sulit sih dari film ini gitu ya. Karena mungkin kalian lihat mungkin fisik, terus kita ada banyak alat musik gitu ya. Tapi ya namanya juga karya gas barut aja gitu ya. Gak ada hal yang mudah gitu, termasuk dari sisi emosinya gitu. Karena di sini juga mungkin kalau ngelihat Muklas gitu ya di Budi Pekerti gitu kan, kita bisa melihat jelas gitu ya gimana emosinya Muklas gitu ya tersalurkan. Nah kalau di sini tuh emosinya itu nggak melulu dari perkataan gitu ya, tapi dari fisik gitu, dari raut wajah gitu. Jadi itu yang termasuk panjang juga perjalanannya gitu. Jadi aku selalu suka proses kita reading gitu bersama Karegas karena berasa sangat intim gitu ya. Kita ngelakuinnya panjang banget, terus Karegas tuh selalu banyak banget kita ngelakuin halnya tuh ya one on one gitu. Jadi kita tahu gitu sampai ke dalam banget kira-kira apa visi misi dari Karegas gitu, termasuk ke paling dalam dari sisi emosi gitu. Ada Yunanda, terima kasih Ada Yunanda. Sebenarnya dari awal itu sama seperti film-film lain, maksudnya kan kayak tadi Rega sudah cerita, pasti awalnya dari keresahan pribadi.
lalu kita mulai riset, kita mulai kegiatan persiapan. Beruntungnya kami ketemu partner-partner yang punya visi yang sama dan sama-sama pengen bikin cerita yang bagus. Betul ada beberapa negara yang ikutan co-production untuk judul ini. Ada Singapura lewat Momo Film, ada juga Prancis oleh Conte Modern. Tolong diperbaiki ya. Dan bangun ininya pronunciation dirasa saya. Juga ada dari Taiwan, A Few Images. Bersama-sama kita mulai deh itu proses persiapan. Dan kami juga sangat beruntung karena kita coba waktu itu ikutan project market di Busan Asian Project Market, salah satu project market untuk film yang terbesar di Asia. Dan beruntung banget juga di-recognize setelah sesi pitching kita mendapatkan hadiah dari CJ ENM Award. Wow. Jadi ya beruntung banget sih dapat dibantu sama teman-teman yang punya visi yang sama gitu. Udah gitu ketika kita mulai masuk post production, kita juga iseng lagi apply ke sebuah inisiatif dari Purin Film. Dan akhirnya kita malah mendapatkan post production grant dari Purin ini gitu. Jadi udah dapat CJNM Award, pas post production dapat lagi dari Purin, itu kita thankful banget juga sih. Wow, karena kan ini